Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagain Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan eksponen untuk bentuk yang keempat. Ada yang masih ingat kira-kira bentuk yang keempat bagaimana bentuk persamaannya? Ya, bentuk persamaan eksponen yang keempat yaitu P dikali A pangkat Fx pangkat 2 tambah Q dikali A pangkat Fx tambah R sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat X kurang 1 kurang 5 kali 2 pangkat X tambah 16 sama dengan 0. Mari kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Berikut penyelesaiannya: 4 pangkat X kurang 1 kurang 5 kali 2 pangkat X tambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua bentuk pangkat dalam persamaan ini ya. Yang pertama 4 pangkat X kurang 1, kemudian di sini ada 2 pangkat X. Nah, kita lihat di sini, kalau bisa kita usahakan bentuk pangkatnya itu bilangan pokoknya sama dalam persamaan itu ya. Jadi di sini bilangan pokoknya 4, yang di sini 2. Jadi kita usahakan bilangan pokoknya itu sama. Maka yang 4 di sini kan bisa kita buat menjadi 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X kurang 1 kurang 5 kali 2 pangkat X tambah 16 sama dengan 0. Maka hasilnya di sini lihat kalau pangkat kita pangkatkan itu pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 2X kurang 2 ya. 2 kali X, 2 kali min 1 hasilnya min 2. Dikurang 5 kali 2 pangkat X tambah 16 sama dengan 0. Nah, yang 2 pangkat 2X kurang 2 ini kita pisahkan menjadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat min 2. Sama aja ya. Nah, ini menjadi hasilnya 2 pangkat min 2 itu kan sama dengan 1/4. Maka di sini jadinya 1/4 kali 2 pangkat 2X kurang 5 kali 2 pangkat X tambah 16 sama dengan 0. Sampai di sini, ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya. Nah, sampai di sini kita misalkan, ya, kita buat pemisalan. Nah, misalnya P sama dengan 2 pangkat X, maka diperoleh itu hasilnya sama dengan 1/4 P kuadrat dikurang 5P tambah 16 sama dengan 0, ya kan? Ini tadi 2 pangkat P itu sama dengan 2 pangkat X, maka ini jadinya 1/4 P kuadrat kurang 5P tambah 16 sama dengan 0. Nah, sampai di sini ini bentuk persamaan apa? Ya, ini bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk persamaan kuadrat. Semuanya kita kali 4 ya. Jadinya P pangkat 2 kurang 20P tambah 64. Seluruhnya kita kali 4 di sini. Jadi 1/4 kali 4 itu kan 1 ya. Jadi ini maka di sini jadi koefisiennya 1. Kemudian min 5 kali 4 itu min 20. 16 kali 4 itu sama dengan 64. Nah, berikutnya kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah P kurang 16 dikali P dikurang 4. Kita ambil pembuat 0 yang pertama yaitu P dikurang 16, itu jadinya P-nya sama dengan 16. Kemudian untuk pembuat 0 yang kedua, P dikurang 4, maka P-nya itu sama dengan 4. Nah, sampai di sini kita substitusi. Tadi P itu kan sama dengan 2 pangkat X. Maka kita substitusi nilai P sama dengan 2 pangkat X dari P sama dengan 16 atau P sama dengan 4. Maka diperoleh untuk P yang sama dengan 16, maka 2 pangkat X, P-nya itu tadi kan 2 pangkat X ya, maka 2 pangkat X sama dengan 16,
maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. 16 itu kan 2 pangkat 4 ya, maka X-nya sama dengan 4. Baru kemudian untuk P sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, maka X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4X kurang 4 pangkat X kurang 1 kurang 5 kali 2 pangkat X tambah 16 sama dengan 0 adalah 2 dan 4 ya. Contoh yang kedua yaitu jika 3 pangkat X tambah 9 pangkat X sama dengan 90, maka nilai dari 3 pangkat X kurang 2 adalah, yuk kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Penyelesaiannya 3 pangkat X tambah 9 pangkat X sama dengan 90. Ini tadi soalnya. Nah, di sini seperti yang Ibu katakan tadi di contoh yang pertama, jadi jika ada dalam sebuah persamaan itu bentuk pangkat, maka usahakan bilangan pokoknya itu samakan ya. Jadi di sini tadi kan ada bilangan pokoknya 9, yang di sini di ruas kanan ini di sini di ruas kiri ada 3, kemudian di ruas kanan ada 9. Maka kita samakan, jadinya 3 pangkat X tambah 3 pangkat 2 pangkat X sama dengan 90. Menjadi 3 pangkat X tambah 3 pangkat 2X sama dengan 90. Jadinya 3 pangkat 2X tambah 3 pangkat X dikurang 90. Baru sampai di sini kita misalkan. Misalnya P sama dengan 3 pangkat X, maka diperoleh P kuadrat tambah P kurang 90 sama dengan 0 ya. Maka ini kita faktorkan, jadinya P kurang 9 dikali P tambah 10. Kita ambil pembuat 0 yang pertama, yaitu jadinya P sama dengan 9 atau P-nya sama dengan negatif 10. Nah, kita substitusi ya, dari P sama dengan 9 dan P sama dengan negatif 10 ke P sama dengan 3 pangkat X. Yang pertama kita ambil untuk P sama dengan 9, jadinya 3 pangkat X sama dengan 9. P-nya itu tadi kan 3 pangkat X ya. Di sini P sama dengan 9, maka 3 pangkat X sama dengan 9. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2, maka X-nya sama dengan 2. Untuk P sama dengan negatif 10, tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Jadi nggak ada nilai 3 pangkat X itu sama dengan hasilnya negatif 10, itu nggak ada ya. Makanya jadinya tidak ada nilai X yang memenuhi 3 pangkat X sama dengan negatif 10. Maka penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan 2. Jadi yang ditanya tadi adalah nilai dari 3 pangkat X kurang 2. Maka kita substitusikan tadi yang X sama dengan 2 ke pertanyaan ya. 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 2. X-nya tadi kan sama dengan 2 ya. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Maka nilai dari 3 pangkat X kurang 2 adalah 1. Oke. Contoh yang ketiga yaitu akar-akar persamaan dari 9 pangkat X tambah 1 kurang 10 dikali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih besar dari X2, maka tentukan X1 dikurang X2. Mari kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Mari kita lihat penyelesaiannya. 9 pangkat X tambah 1 kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan tadi seperti yang Ibu bilang, ini kita samakan bilangan pokok dari bentuk pangkat yang ada. Di sini ada 9, di sini ada 3. Jadi kita ubah 9 ini menjadi 3. Jadi 3 pangkat 2 pangkat X tambah 1 kurang 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Maka hasilnya jadi 3 pangkat 2X tambah 2 tambah 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Ini 3 pangkat 2X tambah 2-nya kita pisah menjadi 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 2 ya.
tambah 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Sama dengan ini hasilnya 3 pangkat 2 itu kan 9. Jadi 9 kali 3 pangkat 2X tambah 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita misalkan P-nya itu sama dengan 3 pangkat X, maka diperoleh 9P kuadrat tambah 10P tambah 1 sama dengan 0. Maka kita faktorkan ya, jadinya 9P kurang 1 kali P kurang 1 sama dengan 0 hasilnya. Nah, setelah kita dapat P sama dengan 1/9 atau P sama dengan 1, kemudian kita substitusikan tadi di awal bahwa kita misalkan P-nya sama dengan 3 pangkat X ya. Jadi kita substitusikan dari P sama dengan 1/9 atau P sama dengan 1. Nah, yang pertama untuk P sama dengan 1/9, 3 pangkat X sama dengan 1/9. Maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 2. Jadi 1/9 itu kan 1/3 pangkat 2 ya. Nah, 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, baru kemudian X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian untuk P sama dengan 1, maka 3 pangkat X sama dengan 1, maka 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. 1 itu kan sama dengan 3 pangkat 0 ya. Maka X-nya itu sama dengan 0. Dapatlah ini tadi X-nya min 2 dan 0. Karena dia tadi di soal meminta untuk X X1 itu lebih besar dari X2, ya kan? Maka X1 itu sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi 0 itu kan lebih besar dari negatif 2 ya. Akibatnya X1 dikurang X2 sama dengan 0 dikurang negatif 2 sama dengan 2. Jadi nilai dari X1 dikurang X2 adalah 2. Demikianlah pembahasan persamaan eksponen bentuk yang keempat pada kesempatan ini. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Semoga dapat dipahami ya. Demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Nantikan video pembelajaran materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.